ya, sudah tahu mobil tidak akan dibawa ke kubur juga. Ini manusia mati-matian ingin mendapatkan mobil dengan segala cara dihalalkan. Tahu sudah loh, ditinggalkan. Jadi ini untuk perenungan maksudnya. Bukan tidak boleh punya rumah, bukan tidak boleh punya mobil, tapi renungkan. Sesuaikan dengan kemampuan, jangan kita memaksakan kehendak, maksudnya seperti itu. Utamakan bekal negerimu di akhirat daripada duniamu, gitu. Karena kunci keberhasilan dunia ialah salah satu contohnya ketika engkau berhasil mengurusi urusan akhiratmu. Sempurnanya ilmu tauhid, sempurnanya ilmu makrifat apabila syariatnya juga dikerja. Loh itu loh, nggak bisa dipisah. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu ya seperti zat, sifat, asma dan nggak bisa dipisah. Itu loh. Hanya hati-hati ya kalau belajar ilmu seperti ini. Lihati dulu amalannya, mau ke masjid atau kada, mau sholat ke kada, orangnya sombong atau kada, seperti itu. Jadi sungguh penting kita menjaga bekal, pentingnya keimanan atau komitmen tadi sampai kita bawa pulang, ketika sampai kepada masa umur kita yang sudah selesai di dunia. Karena hati-hati ya, kalau kita tidak membawa keimanan maka jasad akan hancur Kenapa hancur lebur? Karena tidak diesakan dengan Tuhan. Tuhan itu sudah esa dengan insan. Nah, kita inilah yang perlu mengesahkan dengan Tuhan. Paham gak? Supaya tidak hancur, supaya tidak dimakan cacing dan paham kah? Makanya jangan sampai keluar napas di akhir ayat kita. Saya ulangi lagi yang di daerah-daerah keluar, jangan sampai napas, jangan sampai keluar di akhir hidup akhirnya harus masuk, maka akan kembali kepada menutup yang namanya kehidup dengan husnul khotimah. Harus tahu jalannya, maka jangan mengakui diri. Kalau mengakui diri nanti dihisap. Nah, nunggu antrian dihisap. Mana buku catatan amalmu? Karena apa? Mengakui ada di makanya para wali-wali itu tidak dihisap. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisap. Kenapa? Karena diridhoi. Maka dikatakan masuk surga itu bukan karena amal tapi jangan salah, dengarkan penjelasan lagi. Masuk surga bukan karena amal ibadah memang, tapi supaya Allah ridho dengan kita, perbanyak amal ibadah kita. Gitu loh, paham kah? Kalau Tuhan melihat kita taat ibadah, taat dengan semuanya yang diperintahkannya, menjauhi larangannya, Tuhan tuh senang. Kalau sudah Tuhan senang, ya terserah Tuhan. Kan seperti itu. Bisakah masuk surga tanpa hisab? Bisa. Kalau sudah tidak ada pengakuan fana billah, mengembalikan semuanya kepada Allah. Ini siapa sih? Ini hakikatnya siapa sih? Hakikatnya siapa?
Tuhan memang bukan manusia, ya, tapi Tuhan menjohirkan, menyatakan kehadirannya, keberadaannya melalui, jangan disebut, rasakan aja, jangan juga mengaku menjadi itu. Saling memandang, saling merasakan kehadirannya. Rasakan. Kita selalu esa dengan Tuhan. Kenapa hidup selalu khawatir dan ketakutan? Maka saya katakan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ini bagi yang susah ekonomi. Jangan khawatir masalah rezeki. Saya bilang kenapa? Karena kita esa dengan yang punya kekayaan. Tuhan itu kan maha kaya. Kenapa kita ini ketakutan? Artinya setiap hari kita masih meragukan tuh. Artinya ketika pikiran, hati, angan-angan kita goyah, bingung, kayak apa nih? Di rumah beras tinggal sekotak aja. Nah, dompet tipis banar ya. Kayak apalah ini, aduh, seperti itu. Artinya apa? Hati kita kurang tenang. Kurang tenang karena kita terpisah dengan keesaan tuh. Ya, yang memberi keterangan kan Tuhan. Maka kita harus esa. Caranya esa, yaitu tadi, merasakan kehadirannya. Ya kah? Nah, dengan sering tafakur, Tuhan ini tidak mungkin membiarkan kita, tidak mungkin. Maka dikatakan Muhammad itu Habibu, Muhammad kekasihnya. Bagaimana Tuhan akan membiarkan kekasihnya sengsara? Ya karena kita memisahkan diri dengan Habibullah itu sendiri, gitu loh. Tuhan itu menjamin. Makanya di perguruan diajarkan kalau berangkat keluar dari rumah bukan mencari kalau mencari belum tentu dapat. Makanya niatnya untuk menjemput karena sudah disediakan. Selalu percaya, yakin, berserah diri, berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan khawatir, apalagi dengan masa depan, ya. Jangan meragukan janji Tuhan, ya. Siapa yang menghampiri Tuhan, maka dunia akan menghampiri Percayakah kada? Nah, artinya apa? Kalau secara ilmiah nih ya, secara ilmiah, ya. Yang namanya nur ini sumber magnet, ya. Sumber magnetnya. Kalau kita mendatangi sumber magnet, maka yang di sekitar alam semesta ini, yang namanya kekayaan, akan tertarik oleh magnet itu sendiri. Nah, makanya dikatakan kita harus rajin sholat, jangan ditinggalkan. Dengan menunaikan sholat, kita diajak menuju kepada kejayaan, keselamatan, kenyamanan. Ya kah? Hati-hati yang meninggalkan sholat itu, hidupnya nggak karu-karuan. Walaupun dia ngaku-ngaku belajar makrifat, wes nggak perlu sholat, kan kita tidak terpisah dengan Tuhan. Tapi kenyataannya, menyatakan keimanannya, amal solehnya tidak ada. Dia tidak bersyukur kepada Tuhan karena kesehatannya hanya untuk menjauhi Tuhan. Kan sudah sering kita bahas, kita ketika diberi kesehatan kita harus bersyukur, ya. Tata cara bersyukurnya apa? Gunakan kesehatan itu untuk ibadah. Nah, seperti itu, ya. Jadi ketika ilmu mengenal diri dipahamkan dengan kita, akhirnya kita merasakan lagi perjanjian kita. Ketika kita sudah mengingat perjanjian kita, selalu esakan diri kepada Tuhan. Itu pesan saya. Hilangkan keakuan, ya. Hilangkan keakuan, ya. Karena
sifat tidak terpisah dengan zat. Artinya memang betul bahwa Tuhan selalu meliputi, Tuhan selalu melihat, selalu mendengar. Bagaimana tidak selalu melihat dan mendengar? Wong ini kenyataannya. Maka pernah mendengar bahwa ketika seseorang sudah diizinkan untuk mengenal Tuhannya, maka dia sudah tidak mau berdoa lagi. Kenapa tidak mau berdoa? Orang itu kalau berdoa, ya mohon maaf ya, ini kita bukan menyelisihi orang-orang syariat ya. Ini kita memperdalam. Memang di Al-Quran itu untuk kalangan orang syariat. Berdoalah kepadaku, maka aku akan Kalau tidak berdoa kan dikatakan sombong, berarti tidak perlu Tuhan. Kalau berdoa artinya manusia dengan Tuhan jauh, meminta, ya Allah, mudah-mudahan kau kabulkan ya Allah. Nah, rasanya di atas dikatakan Tuhan bertempat di aras. Ya, kalau bertempat di aras berarti aras lebih besar daripada tuh. Maka Tuhan tidak hakikat aras ini loh. Ini loh hakikatnya. Bertempat akhirnya mentajalikan bagian daripada dirinya menjadi nur. Inilah kezahirannya. Paham kah? Saya ulangi lagi. Artinya jangan lagi mengajari anak Tuhan itu di atas sana. Tuhan yang ada di atas loteng. Nah, Tuhan kadang bertempat, Tuhan meliputi. Jangan lagi dibiasakan nanti anak meniru yang tidak benar. Di mana Tuhan berada? Tuhan meliputi. Ini nggak usah disebut. Inilah dinyatakan, tapi jangan diakui juga, karena lain kita namanya mayat tidak mempunyai hak untuk mayat bisa bicara enggak? Jangan bicara, ngaku aja enggak bisa gitu loh. Makanya aneh, orang tuh ada yang mengaku jadi Tuhan, ada orang mengaku menjadi nabi. Maka dikatakan junjungan nabi besar kita itu penutup segala nabi dan roh. Nah, kalau ada yang ngaku nabi, berarti itu keluaran dari rumah sakit sih. Udah jelas seperti itu ya. Yang kita pelajari hakikat Muhammad yang ada di dalam diri baginda nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu. Itulah yang mau diajarkan nabi kita kepada kita itu loh. Maksudnya mungkin sekian dulu ya kajian kita malam ini. Kami berharap setelah kami mengingatkan kembali, mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.